Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Kita mau bahas apa ya? Ya sudah, kita cerita aja deh. Kita cerita tidak jauh dari mixer GT Lab G16 ini. Setelah saya kemarin sudah mereview mixer GT Lab ini, mereview dari sisi inputnya oke banget, kemudian saya mereview dari sisi outputnya juga oke banget, kemudian dari sisi aux-nya juga disediakan ada 4 auxiliary. Sebenarnya ada 5 tapi yang satunya itu dipakai untuk input dari efek eksternal. Tapi dari efek internalnya juga difungsikan pada auxiliary yang kelima. Kemudian di sini juga disediakan grup, ada 4 grup. Ini juga sudah oke punya. Nah, setelah saya menganalisa dari sekian kelebihan-kelebihan yang dimiliki mixer GT Lab G16 ini, boleh dong saya cerita masalah kekurangannya, karena saya beli gitu loh. Dan saya berpikir ini saya objektif karena apa? Ya siapa tahu dengan saya memberikan sebuah paparan kejelekan ini, nantinya dari pihak RDW atau dari pihak GT Lab ini akan memperbaiki apa yang menjadi keluhan dari konsumennya. Oke ya, jadi ini sepintas saja saya membuat video supaya durasinya juga nggak terlalu panjang, dan ini bukan sebuah tutorial tapi hanya sebuah testimoni dari apa yang sudah saya gunakan, apa yang sudah saya praktekkan selama kurun waktu saya beli ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 Oktober kalau nggak salah ya. 1 Oktober apa tanggal sebelumnya, kalau nggak salah di sebelumnya. Jadi 1 Oktober itu saya udah terima unitnya kalau nggak salah. Oke, saya ceritakan semuanya ini oke banget, termasuk dari MP3 player, kemudian sampai efeknya juga nyes banget bos. Oke, kita coba ya bos ya, kita keluarin efeknya nyes banget nih, ya kan? Efeknya enak banget, terus terang ini efeknya renyah dengan settingan seperti yang kemarin saya berikan tutorialnya. Namun di sisi kelebihan pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya saya akan ceritakan kepada teman-teman ya, tapi ini kekurangan artinya bukan berarti kekurangan yang nanti akan menutup semua kelebihan dari mixer GT Lab ini, bukan. Kekurangan pasti ada, setiap produk itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi yang jelas kekurangan ini ya boleh dibilang hanya sekedar apa ya, tapi kalau saya memang butuh banget, awalnya memang saya butuh banget. Tapi karena setelah saya beli kemudian muncul sebuah kelemahan yang sangat berarti buat saya, jadi ini mudah-mudahan sih akan menjadi sebuah apa ya, input untuk GT Lab ini, untuk apa namanya, RDW memperbaiki dari sisi apa yang saya ceritakan menjadi kekurangan dari atau kepuasan dari konsumen, saya sebagai konsumennya gitu ya. Sebenarnya satu saja kekurangannya bos dari semua pembahasan yang sudah saya ceritakan, ada aux-nya 4 biji ya, aux-nya ada 4, kemudian grupnya ada 4. Terus juga keluaran yang baru ini yang seri 3 ada potensio kompresornya. Terus juga ada high pass filternya sudah tersedia pada tiap-tiap channel. Kemudian phantom power juga tersedia pada tiap-tiap channel. Namun, ini ada namunnya ya bos ya. Ada namunnya. Saya kok kayaknya nggak nyaman dengan hasil recording dari mixer GT Lab yang saya pakai USB. Itu saja bos. Jadi untuk MP3 playernya saya masih maklum ya, MP3 player, kemudian di sini hanya ada 2 tone, high, kemudian
low saja, saya masih memaklumi. Tapi dari sisi MP3 player ini, walaupun hanya 2 tone, sepertinya sudah diekualisasi secara auto di sini ya. Jadi outputnya itu ya enak-enak saja untuk memutar MP3 playernya gitu loh. Tapi saya benar-benar kecewa dengan hasil rekamannya, hasil recordingnya ya. Yang pertama itu hasil recordingnya jelas tidak bisa terbaca atau tidak bisa langsung kita edit ke aplikasi yang lain. Umpamanya saya kan ngedit video ya pakai Adobe Premiere, itu nggak bisa bos, nggak bisa langsung misalkan ditarik ke sini ya dari file kemudian tarik ke aplikasinya, itu nggak bisa bos. Kemudian di Cool Edit ya, Cool Edit itu aplikasi untuk mengedit audio, itu juga nggak bisa bos. Jadi itulah satu sisi kelemahannya. Kelemahan dari hasil recording menggunakan USB di mixer GT Lab ini. Tapi USB langsung, artinya begini, saya colok langsung ya. Saya belum pernah nyoba ini, soalnya kemarin saya udah nyoba tapi belum terjadi koneksi antara perangkatnya ini dengan laptop yang saya punya. Jadi saya kebenaran tanya juga sama penjualnya, tapi penjualnya juga kelihatannya gaptek juga sih. Artinya dia nggak nguasai. Bukan berarti saya menjelekkan, bukan. Orangnya cukup care dengan kita ya. Tapi karena beliau itu kurang memahami, jadi jawabannya jujur saja, saya nggak memahami mas, mohon maaf gitu. Coba cari di tempat lain atau cari di referensi lain atau di Google dan lain-lain lah. Oke lah, nggak masalah itu. Tapi yang jelas setelah saya praktek dengan USB, harapannya tadinya saya pengen beli alat recording kayak semacam Tascam itu ya, Pocket itu yang recording, atau Zoom atau sejenisnya itulah ya pokoknya. Saya tadinya awalnya mau beli itu. Tapi kemudian setelah saya melihat mixer ini dan kebutuhan saya pada saat misalkan untuk live hard draw atau mungkin untuk live orkes katakan seperti itu, ternyata channel yang 12 ini kelihatannya keteter. Kemudian juga Soundcraft itu kayaknya terlalu soft ya, jadi tenaganya itu kurang. Kalau ini tenaganya oke. Jadi saya lain apa artinya overall jadi segalanya ini di mixer GT Lab ini saya acung jempol, bagus banget ya. Cuma sisi lemahnya itu ketika saya melakukan recording dengan USB ini secara langsung ditancepin di sini, hasilnya mengecewakan bener bos. Yang pertama itu tadi saya sudah cerita ya, nggak bisa kemudian kita aplikasikan ke, artinya di edit di tempat lain yang langsung, artinya harus melalui convert dulu. Jadi di convert dulu dengan aplikasi tertentu, di convert baru kemudian masuk ke Adobe Premiere bisa, masuk ke Cool Edit bisa gitu ya. Jadi itu kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang kedua, hasil rekamannya itu kecil banget. Jadi dB-nya itu kecil banget. Jadi mungkin di bawah 0 dB kayaknya sih ya. Jadi rasanya kok gimana gitu loh. Nah, ini tadi ya. Jadi kecil, beda dengan yang saya gunakan waktu di laptop itu ya. Kalau di laptop itu kan flatnya itu asik banget ya, tinggi gitu loh. Artinya dia inputnya sudah memenuhi syarat untuk, walaupun tanpa diedit itu sudah bisa langsung masuk ke Adobe Premiere, itu langsung kita bisa pakai, dan kita tinggal naikin gainnya saja di Adobe Premiere, itu naikin dikit lah, katakan misalnya dari 0 dB itu ditambah ke 1 dB, jadi di atasnya 0 dB masih ada 1 dB, kita naikin ke situ, nggak terlalu banyak gitu loh. Tapi kalau ini nggak diedit dulu di Cool Edit, katakan nggak dinormalis ya, dinormalkan menjadi 100%, itu nggak bisa bos, langsung mentah-mentah kayak gitu nggak bisa, karena hasil rekamannya itu kecil banget, tipis banget. Nah kemudian satu lagi yang boleh saya bilang harus dibilang ini sebuah cacat atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi saya boleh cerita begini, hasil rekamannya itu kadang kayak nge-lag gitu loh bos. Jadi semisal saya ngomong kayak gini nih, tahu-taunya ada ngelompat gitu loh, satu huruf atau dua huruf itu tahu-tahu misalkan dari A, tahu-taunya sudah ke B, tahu-taunya sudah ke C, jadi ada hal yang terpotong di situ. Nah kemudian saya sih hanya punya harapan ya, artinya ya udahlah, oke, saya udah beli ya udah, tapi artinya bukan berarti saya untuk minta di retur itu enggak.
Ya udah, saya udah beli. Tapi kedepannya next ya, semoga keluhan saya sebagai konsumen ini didengar oleh RDW atau mungkin GT Lab supaya memperbaiki hasil recordingnya ini yang khusus langsung dari USB. Jadi kita tancapin USB, dia bisa langsung recording. Itu hasilnya dimaksimalin lah, artinya gitu ya. Lebih dimaksimalin lagi. Jadi nggak kecil juga enggak. Kemudian kalau bisa sih mudah diedit. Jadi begitu lepas USB-nya kita colokin ke PC, kita bisa langsung edit ya di Adobe Premiere, di Cool Edit, atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang lain yang notabene supaya file MP3-nya itu bisa langsung diedit, jadi tidak melalui converting dulu. Oke ya bos, begitu saja apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari GT Lab ini saya sudah ceritakan dari awal sampai akhir. Yang jelas overall ini bagus banget, mixernya ini bagus banget. Hanya kelemahannya tadi dari sisi recordingnya itu hasilnya tidak memuaskan bos ya. Tapi kalau dengan out recording yang saya gunakan kemudian ini langsung keluar ke laptop, itu jos bagus banget bos. Ya kalau toh ada noise lumrah lah, dikit-dikit pasti rekaman itu ada noise-nya. Dan itu masih bisa kita antisipasi, artinya saya masih bisa ngakali dengan aplikasi Cool Edit, kita masih bisa buang noise-nya itu dengan noise reduction ya. Jadi di noise reduction itu kemudian kita pangkas noise-nya, jadi ya hilang lah gampangannya seperti itu. Jika kita recordingnya itu melalui out recording ini yang pakai jack RCA. Tapi kalau yang pakai USB ini saya benar-benar ngeluh banget. Mudah-mudahan sih didengar sama teknisinya dari GT Lab ya, para desainernya juga. Dan secara desain sih saya senang banget ya. Secara desain penampilannya ini udah keren banget. Kemudian potensionya ini juga nggak kelihatan murah bos, beda kayak yang Soundcraft itu. Potensio ini kalau digoyang-goyang dikit dia gerak-gerak gitu loh, tapi kalau ini agak kokoh gitu ya. Jadi satu potensio kita gerak-gerakin kayak gini dia agak kokoh. Jadi saya senang banget ya. Pokoknya overall ini bagus. Hanya kelemahannya itu pada sisi recording yang langsung melalui USB seperti ini. Oke ya bos ya. Gitu saja. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan jangan lupa tunggu kreativitas kita berikutnya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.